kisah tentang keluarga yang bapaknya dikejar, pernah ditangkap tentara, pernah sering ganggu tentara, sering ditangkap. Lalu akhirnya bapak harus lari ke hutan. Dan ini ibu dengan 4 anak harus lari-lari di kampung pun dicari-cari tentara. Waktu kita ceritakan kisah itu, tampak bahwa banyak yang melihat itu juga bilang, oh, ini bukan hanya kisah satu keluarga ini, tapi bisa banyak orang di Papua yang mengalami hal yang sama. Bagaimana supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi? Dan juga perdamaian untuk Papua ke depannya menurut Bapak seperti apa? Iya, memang kalau kita lihat secara skala nasional ya, misi utama pemerintah Indonesia di Papua ini yang kita tahu, yang kita rakyat dan bangsa West Papua ini paham, itu misi utamanya adalah misi politik, misi ekonomi, dan misi keamanan. Itu. Nah, soal mereka tidak terlalu berpikir tentang manusia Papua. Kami orang kulit hitam ini yang ada di tanah ini, mereka sangat terganggu. Lebih terganggu kalau orang Papua ini punya pendidikan tinggi. Stigma seperti separatis, kamu orang Papua itu separatis, kamu orang Papua itu anggota OPM, kamu orang Papua itu bikin makar. Ini legitimasi, justifikasi, pembenaran, dan mereka gunakan itu menindas atau menindas orang asli West Papua sini. Itu yang terjadi, ya. Itu sudah sejak tahun 60-an. Yang seperti pertanyaannya, langkah-langkah apa yang harus ditempuh? Ya, itu proses perlu ada didialogkan, dikomunikasikan masalah ini. Kami sebagai gereja itu terus-menerus bicara dari dulu, secara konsisten, terus-menerus berbicara bahwa segera pemerintah Indonesia duduk dengan perwakilan rakyat West Papua ini untuk dialog, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Tapi itu belum pernah terjadi sampai hari ini. Papua ini daerah pendudukan dan penjajahan dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam. Yang kita lihat seperti tambang, ya, di Tembagapura atau Freeport itu, ya, emas dan macam-macam itu di Sorong, di BP sana. Jadi mereka tidak terlalu pusing dengan manusia. Dan manusia itu bila perlu ditiadakan lah. Dengan caranya itu, kejar laki-laki yang berpotensi melawan, supaya dengan mudah mereka menguasai tanah dan memperoleh sumber daya alam yang ada. Itu ya misi yang kami sadar seperti itu. Banyak orang Papua sendiri takut berkata bahwa ini penjajahan. Setuju. Sudah situasinya kejam begitu bagaimana, brutal begitu bagaimana. Jadi setiap orang mengatakan kebenaran, ya mereka mempertahankan hak tanah mereka, warisan leluhur mereka. Kamu melawan negara, melawan pembangunan negara, melawan pemerintah yang sah. Ini sepertinya itu jadi benar begitu, dan itu sudah menjadi ketakutan yang luar biasa, trauma yang sudah terbangun lama, sehingga membuat orang membisu dan diam dan tidak berani. Tapi pada sekarang bukan saatnya lagi. Kami gereja harus bicara yang menghargai martabat manusia. Perjuangan mereka kami harus hargai. Lalu yang kedua, kami sudah sekolah. Kami sudah banyak belajar sejarah perjuangan Soekarno melawan Belanda, melawan Jepang. Kami sudah belajar dari dia. Ya, dan kami banyak belajar baca buku-buku. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh kulit hitam di Amerika Serikat, di Amerika Latin. Dan kita belajar lagi di bagaimana perjuangan Afrika Selatan yang melawan apartheid. Menyadarkan kami bahwa ada penjajahan, ada penindasan, ada represi yang dilakukan oleh negara menggunakan kekuatan negara. Ini. Jadi sekarang sudah saatnya untuk kita duduk berunding. Rakyat West Papua atau bangsa West Papua dengan bangsa Indonesia sudah saatnya mereka duduk berunding. Jadi kalau untuk dialog, Pak, dari pemerintahan Jokowi diusahakan untuk bersama, tapi sampai sekarang sebenarnya tidak terjadi ya. Menurut Bapak bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi? Dulu waktu kami minta untuk dialog kepada pemerintah Indonesia, mereka selalu bilang, dengan siapa? Yang perwakilan orang Papua yang mana? Tapi hari ini, rakyat dan bangsa West Papua, mereka sudah bersatu. United Liberation Movement for West Papua, UNWP. Sudah jelas, clear. Sekarang pemerintah
harus bicara dengan dia. Dan pemerintah Indonesia tidak bisa katakan itu kelompok yang ada di luar negeri. Saya sebagai salah satu pemimpin umat Tuhan, seorang gembala pemimpin gereja di Papua, saya mau sampaikan bahwa UMWP itu payungnya resmi politik perjuangan rakyat dan bangsa Sulawesi Papua. Dan pemerintah Republik Indonesia mau dan tidak mau berunding dengan dia. Kalau persoalan Papua mau diselesaikan. ULWP itu United Liberation Movement West Papua itu tidak hanya didukung LSM, tapi didukung oleh negara-negara berdaulat. Bahkan Vanuatu sudah memberikan tanah dan gedung sebagai perwakilan bangsa West Papua. Itu katakan itu kedutaan yang pertama. Lalu kita lihat juga dukungan dari Solomon Islands. Kita lihat dari dukungan dari Tuvalu, dari Nauru, Marshall Islands ya. Jadi dia tidak bisa katakan itu negara-negara kecil. Tidak. Menurut kami bukan masalah negara kecil dan negara besar. Tapi dia adalah negara-negara berdaulat. Yang pertama, seperti Indonesia juga negara berdaulat. Yang kedua adalah dia adalah negara anggota resmi PBB. Seperti Indonesia juga anggota resmi PBB. Yang ketiga, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB akan dengar, walaupun itu negara kecil. Anggota PBB seperti negara yang punya hak veto seperti Rusia, seperti Amerika, seperti Inggris, dia tidak bilang, ini negara kecil dia. Tidak. Seluruh negara sekitar 100 lebih negara anggota itu akan mendengar. Sekarang sudah waktunya Indonesia berunding dengan United Liberation Movement West Papua. Yang bagiannya yang saya mau kasih tahu di sini, persoalan Papua untuk diselesaikan itu bukan dengan pembangunan infrastruktur. Dia bilang harus membangun jalan, membangun jembatan, atau seperti Presiden kemarin, impresnya yang Presiden Jokowi sudah keluarkan impres nomor 9 2017. Lalu dia bilang harus membangun rumah XOPE. Itu bukan solusi, itu kewajiban program pemerintah. Tidak ada hubungan dengan perjuangan West Papua Merdeka. Itu pandangan kami gereja. Apa yang kira-kira gereja Indonesia perlu lakukan supaya mendapat kembali kepercayaan dari masyarakat Papua? Sebenarnya Pak Jokowi itu punya niat baik secara personal. Orang hebat ya, sama kami harus aku jujur itu. Orang yang punya hati baik untuk membangun. Dia membebaskan tahanan politik, gerasi. Itu positif. Kenapa hal seperti itu tidak dilakukan terus-menerus? Ya, dan juga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Siapa yang menembak mati mahkota Buni? Itu di Siang Bolong. Sampai sekarang belum. Iya, itu Densus yang tembak mati. Kenapa Densus itu tidak ditangkap? Seperti dan juga seperti sopirnya Teisi Yelowai, ya, Aristoteles Masoka, yang diculik dan disebut gimana? Itu siapa? Terus Yawan Wayeni ya tali perutnya keluar. Ini siapa yang bikin? Itu polisi yang bikin. Kenapa yang pelakunya tidak ditangkap, diproses? Lalu kasus di Panyai, 8 Desember 2014, 4 orang siswa yang ditembak mati di Siang Bolong, pelakunya tentara. Baru kenapa? Nah, jadi kepercayaan sudah botak kan. Pembunuhnya Teisi Yolowai itu naik pangkat kepala baik sekarang lagi. Ini Indonesia ini dipimpin oleh para kriminal yang memimpin negara ini. Seperti kita lihat kalau yang sekarang Menko Polhukam Wiranto ini kan itu termasuk kriminal ini. Banyak negara ini dipimpin oleh para kriminal. Uang kriminal Iya, ya? kriminal perang. Bagaimana para kriminal itu pembunuh mau selesaikan kasus yang itu agak susah. Mereka mau kaburkan masalah itu. Negara ini kan dia selalu mereka promosikan. Persoalan West Papua itu masalah kesejahteraan. Orang Papua tidak minta makan minum. Sebelum Indonesia datang menduduki, menjajah atau merampok tanah ini, 8.000 tahun yang lalu, orang West Papua pernah hidup tanpa Indonesia. Orang tua kami di sini itu hidup
damai, ya, hidup bermartabat, terhormat, ada pemimpin yang jelas, kesejahteraan. Tidak, orang Papua tidak pernah lapar. Rakyat dan bangsa Papua menuntut supaya hak politik mereka dihargai, masa depan mereka dihargai di atas tanah dan negeri mereka. Itu, gitu. Terima kasih Di Asma. Mungkin Bapak bisa mengungkapkan apakah memang beras itu atau raskin itu satu-satunya jawaban atau bagaimana? Orang West Papua dulu tuh tidak pernah kekurangan gizi. Sebelum Indonesia itu istilah kekurangan gizi itu tidak ada. Jadi itu kegagalan negara. Pemerintah atau negara tidak hadir. Dia tidak hadir sebagai sesama manusia untuk membangun manusianya. Tetapi dia hadir sewajah dalam wajah kekerasan militer, ya, keamanan, pendekatan keamanan, tempatkan orang Papua sebagai musuh negara, sebagai separatis, anggota OPM. Maka selama 50 tahun lebih, hampir 54 tahun ini, itu hasilnya. Jadi apa yang dibangun oleh Indonesia? Jadi sekarang Indonesia sudah bawa raskin, beras miskin. Orang Papua tidak miskin. Cara yang harus dilakukan adalah seperti dulu Belanda lakukan. Belanda itu mereka optimalkan atau maksimalkan potensi masyarakat itu. Jadi ekonomi mereka dibangkitkan. Dan mereka tidak bawa roti dari Belanda. Ini mesti belajar Indonesia. Kok Jawa ini, ya maaf, Jawa saya minta maaf. Tapi Indonesia ini bawa mereka punya beras. Ini sudah salah sekali. Yang ada itu, tanah mereka ada jadi tanah ubi, keladi, jagung, pisang yang itu dibangkitkan. Nah, untuk gizi itu bagaimana? Ternak babi yang baik, ikan bagaimana? Itu ternakan yang digalakkan supaya manusia ini West Papua ini kan punya gizi yang baik, hidup yang layak, bangun jalan yang baik, infrastruktur, jembatan yang baik, tanpa berkoar-koar di PBB sana. Saya bikin jembatan, saya bikin jalan, sudah pergi bicara di berkoar. Ini, minta maaf, ini negara model apa? Lucu. Amerika tidak promosikan infrastruktur, dia bangun di PBB. Indonesia negara lucu sekali. Yang tentara bongkar jalan itu dia baru bongkar saja, dia sudah pergi promosi di PBB. West Papua ini kan negara koloninya dan negara jajahannya bangsa Indonesia. Jadi ini bukan sebuah provinsi, ini sebuah bangsa yang sedang diduduki dan dijajah, West Papua ini. Jadi, senang kalau teman-teman dari Pasifik sudah melihat ini, negara-negara Malaysia sudah melihat situasi ini, sehingga sudah saatnya rakyat dan support kembali kepada keluarganya di Malaysia. Pesan Bapak sekarang untuk bagaimana cara ke depan generasi muda Papua bisa lebih maju dan memajukan Papua. Sekarang itu generasi West Papua ini, mereka harus punya pendidikan baik. Mereka harus sekolah. Dan mereka harus bangkit, ada awareness, ada consciousness, ada satu kesadaran. Kami suatu bangsa yang sedang diduduki dan dijajah. Harus kesadaran itu ada. Mereka belajar tentang sejarah mereka, budaya mereka, bahasa mereka. Seketika hilang bahasa mereka, budaya mereka, sejarah mereka, itu sudah kehilangan hope, harapan. Baik yang belajar di West Papua ini, belajar di Indonesia maupun belajar di luar negeri, mereka harus belajar serius, mempersiapkan diri baik-baik untuk menyongsong Papua yang baru, ya, Papua yang penuh damai, Papua yang penuh dengan harapan. Dan mereka tidak boleh jauh dari Tuhan. Mereka sibuk-sibuk dengan politik. Ini mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mereka sibuk di sana. Dan mereka tidak melihat bagaimana mereka berdiri pada posisi mereka, bidang mereka, profesi mereka, dan hal lain yang pemuda yang harapkan itu adalah mereka mendidik teman-teman Indonesia. Generasi yang muda itu mereka akan muncul dengan pikiran-pikiran yang baru. Supaya teman-teman Indonesia juga sekarang harus ada mengerti persoalan Papua dan mendukung perjuangan keadilan, perdamaian, menghargai martabat manusia dan masa depan yang baik.